Ya, Assalamualaikum Bu Nur Ibu. Afiko. Waalaikumsalam, Ibu Asih. Dari mana Bu Nur kok tampak terburu-buru hari ini? Pulang sekolah, Bu. Pulang sekolah sudah sampai sore di rumah, langsung buka laptop, persiapan. Luar biasa ya jasanya seorang guru. Semoga lelahnya menjadi lillah. Tapi Bu Amin, Nur ya kok Rabbal Alamin. cemberut? Ya, Bu. Jadi, saya mau menyampaikan sesuatu nih sama Ibu Asih. Jadi, Sabtu kemarin, Bu, itu kan di hari Sabtu itu kan memang sebetulnya ada program kegiatan untuk guru-guru di sekolah kami itu untuk setoran tahfidz, Bu. Nah, dari sekian banyak guru nih, total ada 20 guru tahfidz, tetapi di hari Sabtu itu ternyata hanya 5 saja guru yang mau setor, Bu. Baik. Berarti gini ya Bu, hari ini saya juga agak longgar, jadi kita bisa berdiskusi. Tujuan dari diskusi kita adalah untuk mendiskusikan teman-temannya Bu Nur Afiko mencari solusi, mencari potensi bagaimana agar ibu gurunya termotivasi kembali untuk menghafal surat-surat pendek. Iya, Bu betul, Nur Bu. Jadi, Afiko itu gitu. program sekolah nggih Bu nggih. Iya, Ibu Asih. Nggih, Iya, program jadi sekolah yang sangat luar biasa saya kira nggih. Nggih, monggo lanjut. ya, Ibu Asih, jadi di sini tuh saya pengennya yaitu sesuai dengan tadi yang Ibu Asih katakan bahwasanya saya itu ingin ibu-ibu guru di sekolah kami itu tidak hanya sekedar program saja, tidak hanya sekedar tuntutan, tetapi dalam dirinya itu tumbuh ada kesadaran diri untuk mau belajar. Itu yang mungkin masih sulit sekali diterapkan di diri masing-masing guru di sekolah kami. Nah, hal ini dibuktikan pada saat hari Sabtu kemarin yang seharusnya guru-guru itu ada jadwal kegiatan setoran tahfidz, ternyata itu hanya 5 saja itu loh. Nah, itu kenapa seperti itu? Jadi kan ini yang membuat saya pribadi itu menjadi bertanya-tanya seperti itu. Iya, kalau menurut Bu Nur Afiko, hafalan surat itu apakah suatu keharusan di dalam sekolahnya Bu Nur Afiko? Nah, Apakah suatu sepertinya keharusan yang wajib? iya, kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, jadi kalau untuk setoran hafalan itu seharusnya mindset seorang guru idealnya itu ya tidak hanya sekedar tuntutan, tetapi lebih kepada kesadaran diri bahwasanya kalau kita mau memberikan contoh yang baik ke anak-anak, maka dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau sedangkan gurunya saja tidak mau untuk belajar, maka bagaimana kita bisa memberikan semangat anak-anak untuk mau belajar juga? Seperti itu, Ibu. Jadi sebagai guru itu harus menjadi contoh teladan yang baik untuk muridnya, bisa dimulai dari kesadaran diri masing-masing gurunya itu, Bu. Nah, itu yang masih kurang. Iya, berarti itu sangat luar biasa. Kalau awalnya sebuah pembiasaan, akhirnya akan menjadi sebuah budaya yang toh kembali kepada Bapak Ibu guru sendiri nggih Bu nggih. Kira-kira kemungkinan apa ya Bu yang menyebabkan Bapak Ibu guru tidak atau menurunnya motivasi untuk menghafalkan surat-surat pendek di sekolah panjenengan? Iya, Yang dari jadi luar apakah setelah suratnya terlalu panjang? Iya, jadi setelah saya amati Bu, jadi banyak faktor yang melatar belakangi kenapa guru-guru tersebut menyikapi setoran tahfidz itu sampai seperti itu. Jadi untuk faktor yang pertama itu setelah saya amati, itu mungkin juga faktor daripada kelelahan. Jadi setiap hari Sabtu itu kan sebelum kegiatan tahfidz dimulai itu kan ada kegiatan ekstrakurikuler nih. Nah mungkin dari situ karena ekstra itu kan menguras fisik ya, lebih menguras tenaga, jadi mungkin salah satu alasannya adalah kelelahan dari kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah mungkin juga karena kesempatan. Kesempatan karena pada saat itu posisi kepala sekolah itu tidak di sekolah, Bu. Jadi mungkin mereka
tumben jarang-jarang nih kepala sekolah meninggalkan sekolahnya. Nah, mungkin menjadi kesempatan mereka untuk sedikit glayer gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling penting menurut saya itu kurangnya kesadaran diri dalam masing-masing guru itu untuk mau belajar, Bu. Gitu. Jadi kesadaran diri untuk mau belajar itu belum ada. Jadi mereka itu mikirnya itu hanyalah tuntutan gitu. Jadi kesadaran diri untuk mau belajar itu motivasi intrinsiknya itu belum muncul seperti itu. Inggih. Kemudian yang dari kalau itu faktor dari luar Bapak Ibu guru nggih. Kalau misalnya kita berandai-andai menjadi mereka, jadi kita mencoba membayangkan menjadi mereka, mencari yang faktornya dari dalam diri, apakah menghafal surat itu terlalu membebani pikiran mungkin Bu, atau kesulitan karena ya usia, kemudian kesibukan, kemudian banyaknya pikiran, atau mungkin punya masalah yang berlarut-larut begitu. Kalau faktor yang dari dalam, dari Bapak Ibu guru yang tidak mengajukan hafalan, bagaimana Bu? Iya, jadi kalau untuk faktor dari diri mereka ya Bu ya, sendiri dari dalam itu mungkin ya mindset-nya yang harus diubah gitu. Karena mungkin mereka beranggapan bahwa setoran itu harus setoran full satu surat pendek penuh seperti itu. Tetapi kan kita tidak apa nggih, jangan seperti itu gitu loh. Jadi setoran di sini maksudnya adalah belajar, ngoten. Tidak apa-apa, hanya satu dua ayat itu tidak apa-apa. Yang penting ada niat untuk mau belajar gitu. Jangan sampai kita sudah mengagendakan sedemikian rupa jadwalnya, tetapi mereka tidak ada niat gitu. Yang penting ada niat dulu, entah itu nanti setorannya hanya satu atau dua ayat, atau mungkin mereview kembali surat yang sebelumnya itu juga diperbolehkan sebetulnya. Tetapi mungkin mereka selalu beranggapan, waduh aku nggak punya setoran untuk surat selanjutnya nih, nggak usah setoran, seperti itu. Jadi mungkin mindsetnya yang harus dirubah. Kemudian yang kedua, nggih itu. Jadi harus ada pikiran bahwa kita harus mau belajar. Kita aja menyuruh anak-anak untuk mau belajar gitu. Kenapa kita sebagai guru kok nggak ada niatan untuk belajar gitu. Jadi kan kalau sebagai guru kan harus jadi contoh yang teladan kan untuk murid-muridnya. Nah di situ mungkin yang harus ditekankan adalah pemahaman mau belajar itu adalah penting, tidak hanya untuk murid tetapi guru di situ juga penting untuk belajar. Gitu Ibu. Iya, iya Bu. Berarti dari analisa penjenengan yang faktor dari dalam dan dari luar, kita tinggal membuat sebuah rencana. Kira-kira apakah ada perubahan dari programnya hafalan dari Bapak Ibu guru yang sekolah atau memang harus tetap seperti itu begitu Bu? Kira-kira untuk rencana berikutnya setelah kita melakukan analisa dari faktor dari dalam dan dari luar, rencananya bagaimana Bu? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan atau mana yang perlu dikurangi begitu Bu? Iya. Jadi kalau rencana saya itu yang pertama itu saya itu Bu harus berkolaborasi dengan kepala sekolah karena kan kalau kaitannya dengan program sekolah kan tentu dengan kepala sekolah. Nah, di sini mungkin saya bisa mengajak kolaborasi, berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana cara menyusun program kegiatan itu untuk menjadi lebih maksimal, tidak membebankan kepada guru-gurunya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin yang pertama adalah mengubah jadwalnya. Kalau mungkin misalnya ternyata di hari Sabtu jam siang itu mungkin karena faktor kelelahan itu guru-guru menjadi tidak mau setoran. Nah, mungkin kita bisa mengganti ke hari yang lain, mungkin yang lebih pagi atau misalnya Jumat di jam 0, jam kosong sebelum anak-anak itu pembelajarannya dimulai itu juga bisa. Jadi kita tawarkan dulu kepada mereka, pengennya mereka itu seperti apa. Nah, setelah itu baru nanti kita kita otak-atik nih, oh jenengan itu guru-guru itu maunya seperti ini loh, kendalanya seperti ini loh. Nah, pengen saya seperti itu. Jadi yang pertama rencana saya yang itu tadi berkolaborasi dengan kepala sekolah, kita diskusi bareng, duduk bareng dengan guru-guru semuanya, kita tawarkan bagaimana program ini agar berjalan dengan baik itu seperti apa. Itu Ibu Asih rencana saya. Kemudian yang kedua juga nanti mungkin bisa juga
kita itu Bu, melakukan praktik baik kali ya. Jadi, kita tidak hanya sekedar, diskusi saja, tetapi kita memberikan, contoh pengalaman nyata melalui berbagi praktik baik. Jadi mungkin kita datangkan, napa nggih, guru tahfidz-nya. Nah mungkin, guru tahfidz-nya itu bisa memberikan pengalaman secara realnya, oh setoran itu tidak napa nggih, tidak sesusah yang dibayangkan loh, seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan trik-triknya atau bagaimananya untuk memotivasi teman-teman itu untuk mau belajar, kemudian setoran tahfidznya itu tadi. Inggih. Dari rencana panjenengan itu mana Bu nanti yang kira-kira menjadi prioritas sehingga itu yang kita highlight gitu, yang untuk merubah suasana atau merubah jalannya program agar ada pergerakan menuju yang baik. Yang menjadi prioritas di antara mencari guru, kemudian merubah jamnya, menghafalkannya tidak satu surat penuh, memberi reward. Ya, jadi kalau dari saya itu mungkin yaitu Bu, mungkin kalau hanya sekedar diskusi kayaknya kok masih belum maksimal ya. Jadi mungkin rencana saya itu yang paling bisa mengena ke teman-teman itu adalah kita undang sosok guru yang menginspirasi gitu, yang bisa membagikan pengalaman nyatanya bagaimana untuk dapat melakukan setoran tahfidz itu dengan baik. Nah, di situ kan si narasumbernya itu bisa memberikan motivasi, kemudian memberikan tips-tipsnya, trik-triknya, kemudian dan lain sebagainya agar teman-teman itu juga ini Bu, yang penting tuh niatnya itu loh, tumbuh kesadaran dirinya. Kalau masalah jamnya itu kan bisa diatur secara teknisnya kan, tetapi niat untuk motivasinya tumbuh itu loh yang perlu kita perjuangkan, kita tumbuhkan dengan menghadirkan yaitu sosok guru yang mungkin menginspirasi, yang kemudian bisa membagikan praktik pengalamannya itu melalui praktik baik gitu. Jadi bisa secara langsung realnya itu bisa, oh ini loh saya kok bisa loh seperti ini. Kenapa panjenengan kok enggak bisa? Nah itu kan bisa lebih mengena. Pengen saya seperti itu. Nah kemudian kalau sudah seperti itu mungkin secara teknisnya bisa kita bicarakan belakangan gitu Bu. Yang penting ya niku niatnya nih kalau Bu yang perlu lebih ditumbuhkan dan dikembangkan ke diri masing-masing guru itu. Oke, saya sependapat sekali dengan Bu Nur Afiko. Berarti untuk menumbuhkan niat dan motivasi Bapak Ibu yang menghafalan surat pendek, diantaranya juga itu ya Bu mungkin adanya banyak pengalaman dari orang atau mendatangkan seorang manfaat, seorang yang bisa menceritakan manfaatnya, kemudian nilai plusnya bahwa ya menghafal surat pendek itu luar biasa, anugerahnya, ketenangan jiwanya, rezekinya, waduh, bukan lagi hanya urusan dunia kalau menghafal surat pendek, itu yang perlu. Kemudian adanya hubungan yang saling menguatkan, jadi vibes bahasa nih, vibes-nya harus positif hawane gitu Bu. Satu orang aku rapalan itu akan menular kayaknya. Jadi vibes-nya harus sama. Oke. Jadi di antara rencana-rencana penjenengan tadi, kemudian bagaimana ya Bu menumbuhkan komitmen dari Bapak Ibu guru itu untuk menuju setelah kita rencanakan, kemudian tanggung jawab pelaksanaannya itu kan kita ada komitmen antara semua guru untuk menghafal. Iya. Adakah Jadi komitmen sama? Ya, jadi rencana saya itu di Sabtu ini, Bu. Jadi kan Sabtu kan kita programnya ini kan kita laksanakan kan hari Sabtu. Jadi di hari Jumat depan ini rencana saya karena anak-anak itu pulang jam 11, jadi ada waktu tenggang ya dari jam 11 sampai jam 2 kepulangan kami itu kita mau ajak duduk bareng bersama gitu, Bu. Jadi nanti kita tawarkan di situ bagaimana pengennya panjenengan semua itu seperti apa sih kendalanya seperti kita ajak duduk bareng dulu mereka. Tentunya kita ingin Bu ya sama kepala sekolahnya. Maka yang pertama itu ngobrol sama kepala sekolahnya dulu, kemudian realisasinya di hari Jumat itu rencana saya sama kepala sekolah
itu mau menghadirkan teman-teman guru itu, kita duduk bareng, duduk bersama, kita saling komunikasi, maunya jenengan seperti apa, kendalanya apa, kemudian solusinya apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah ditemukan di sini nih, di hari Jumat ini sudah ketemu satu solusi yang mungkin bisa mengena, nah kemudian nanti hari Sabtunya insya Allah bisa terrealisasi dengan baik lagi dan bisa konsisten di minggu-minggu selanjutnya, gitu Ibu. Iya, luar biasa Bu, itu sudah Bu Nur Afiko sudah menemukan rencana aksinya, kemudian bagaimana nanti berkomitmen dengan pelaksanaan dari rencana tadi. Menurut penjenengan, siapa teman penjenengan nanti untuk menjalankan semua itu Bu? Apakah kepala sekolah dengan penjenengan begitu langsung atau bagaimana yang membantu penjenengan untuk menjalankan rencana tersebut? Nanti siapa menurut Iya. Bu Afiko? Kalau rencana saya itu yang pertama tentu kepala sekolah itu harus terlibat ya Bu, karena ini program sekolah, Oke, maka oke, saya harus oke. berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang pihak yang terlibat itu juga dari pihak LPMP Bu. Jadi Lembaga Pengembang Mutu Pendidikan di PAUD Al Islah itu ada Ibu Lisa selaku LPMP di sini bagian kurikulumnya. Itu harus saya ajak juga karena ini kan pengaruhnya juga dalam pembelajaran ke anak-anak. Kemudian yang ketiga, saya juga harus berkolaborasi dengan guru tahfidnya nih. Guru tahfidnya nih yang paling penting karena kan di sini peran guru tahfid kan yang Iya. kenapa enggak yang menumbuhkan motivasi teman-teman itu untuk mau setoran ke dia gitu kan. Jadi mungkin tiga ini yang bisa menjadi teman saya untuk bisa kenapa enggak menerapkan rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi Ibu untuk bisa lebih berhasil dan bisa mengena ke teman-teman guru di sekolah kami. Nggih. Waduh, berarti sudah matang ini Bu Norafiko, tinggal aksinya, tinggal eksekusi rencananya, begitu. Dengan apa, analisa penjenengan, kemudian rencananya dan tanggung jawabnya itu sudah mantap, tinggal pelaksanaannya, Bu Norafiko. Mudah-mudahan apa, Bapak Ibu gurunya segera memenuhi dan jangan lupa untuk didokumentasikan dan dijurnalkan karena ini menjadi best practice aksi baik, praktik baik, pokoknya yang baik-baik deh. Ya, Selamat Bunda siap Bu Rafiko Asih. sudah menemukan solusi dari kendala yang dihadapi untuk hafalan di di sekolah penjenengan. Itu Alhamdulillah, Bu. Ibu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Asih? Alhamdulillah sehat Bu Nur Afiko hari ini luar Alhamdulillah, biasa. Alhamdulillah Ibu Asih semangat sekali hari ini. Ibu Asih, dengar-dengar nih, sepertinya dari raut mukanya Ibu Asih ini ada sesuatu yang ingin disampaikan nih atau yang ingin diceritakan kepada saya. Kira-kira apa nih Ibu Asih yang mau mungkin bisa disampaikan ke saya nih? Insya Allah nanti kita bisa membantu sama-sama nih. Ya Bu, saya pengen berbagi dan berharap mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi. Uh, saya itu selain menjadi seorang guru, saya ingin sekali menjadi seorang penulis. Tapi sampai sekarang itu masih dalam mimpi dan angan-angan. Saya ingin bagaimana Bu bisa mewujudkan cita-cita saya ya, cita-cita, hobi dan apalah namanya, pokoknya saya pengen jadi penulis dan saya pengen menulis. Oh Menurut gitu. Nur Afiko, saya Wah, harus mulainya dari mana? ya. Jadi Ibu Asih di sini saya tekankan kembali bahwasannya Ibu Asih ini di sini pengennya adalah menjadi seorang penulis gitu ya Bu ya. Jadi selain sebagai guru, di sini Ya, Ibu Asih mempunyai hobi yaitu untuk menjadi penulis. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu Asih kendala yang di apa nggih? Kendala yang ada saat ini untuk menjadi penulis itu Ibu Asih apa?
Ya, yang jelas blok mental, mental block Mhm. kebalik ding. Itu kayak ada tembok yang harus saya dobrak. Salah satunya adalah kemalasan. Kemalasan sendiri untuk memulai karena terlalu banyak angan-angan harus nulis apa, tentang apa, yang bagaimana, di mana gitu. Saya sudah mempunyai banyak medsos. Saya juga punya blog, saya punya apa ya Bu Twitter dan lain-lain. Tetapi saya pingin sekali di antara itu continue kemudian berfaedah gitu. Berfaedah bagi orang banyak. Itu masih angan-angan. Iya. Jadi Kemudian kalau itu kalau itu dari iya saya sih. sendiri. Kalau dari luar kalau dari luar itu sepertinya, waktu. Waktunya Oke. malam pengen membuat sebuah tulisan itu juga ngantuk. Kemudian kalau sore saya seperti anak muda sih, scrolling medsos kemudian tiba-tiba tidak menemukan. Tapi saya sudah memulai dengan banyak membaca, dari kecil hobi membaca, menjadi banyak buku gitu Bu. Tapi untuk mengeksekusi mimpi saya menjadi seorang penulis itu saya belum mulai sampai Oke. sekarang. Jadi ya. Jadi di sini mungkin ada sesuatu yang harus dirubah nih dari pola Nopongge manajemen waktu dan pola Nopongge kesehariannya Ibu Asi untuk bisa memaksimalkan Bu Asi itu menjadi seorang penulis. Nah, kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu Asi lakukan untuk bisa menjadi penulis sesuai dengan harapannya Bu Asi itu apa nih kira-kira dari Bu Asi yang mungkin yang bisa dirubah dari Bu Asi sendiri untuk bisa mewujudkan keinginan atau harapan Ibu Asi sebagai penulis? Kalau rencana saya setiap pekannya, setiap Senin saya itu mesti berpikir hari ini sudah harus mulai gitu. Rencana saya Mhm. 1 hari harus menulis walaupun hanya sedikit, tetapi itu merupakan sebuah apa Bu, rutinitas gitu. Kemudian yang kedua, saya akan nulis apa saja yang saya temui, baik itu kendalanya anak-anak atau menulis tentang anak-anak, apakah mereka lucu atau mereka unik atau mereka yang istimewa atau mereka yang mengharukan. Kan banyak kita temui ya Bu ya, anak-anak yang di sekolah itu macam-macam gitu. Kemudian bagaimana kita dengan teman tiba-tiba apa tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba tidak menyapa, tidak menyapa. Gitu, Ya. maksudnya kalau Nah, lagi, seleot-seleot gitu, ya. Bu. Nah, dari situ Rencananya pengen mhm, oh iya. Nah, di sini ke dari penyampaian Ibu Asih di sini saya sudah Nopongin menemukan nih secara tidak langsung Ibu Asih itu sudah menyampaikan Ibu Asih itu idealnya untuk menjadi seorang penulis itu harus seperti ini loh. Nah, itu Ibu Asih sebenarnya sudah tahu nih ini yang harus dilakukan, ini itu ya Bu ya. Termasuk tadi harus setiap hari rutin dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Bu Asih dari skala 1 sampai 10 Ibu Asih itu masih berada di posisi mana Ibu Asih untuk mewujudkan harapannya Ibu Asih itu tadi, secara idealnya seperti itu. Masih di posisi berapa nih? 7. Karena sekarang apalagi Wow, lagi sedang sedang mengikuti program Guru Penggerak, menulisnya menjadi apa, tertunda. tertunda-tunda gitu ya Bu Asih Menulis ya, tapi karena berbagai kesibukan. ya menulis Ya, ya Ibu Asih. Jadi masih posisi saat ini sih itu masih di posisi 7 karena mungkin kendalanya banyak nih karena selain sebagai guru, Bu Asih juga mengikuti program-program yang lain seperti guru penggerak sehingga untuk mewujudkan harapannya menjadi penulis itu terkendala dengan berbagai kesibukan di kesehariannya Ibu Asih seperti itu nih Ibu Asih. Nah, di kondisi sekarang ini dari skala 1 sampai 10 tadi Ibu Asih menyampaikan pada posisi 7. Nah, kira-kira panjenengan atau Ibu Asih ini mau ditingkatkan ke level berapa Bu dari 7 itu mungkin? Kan ini sudah posisi 7 ya. Nah, mungkin mau ditingkatkan ke skala berapa nih levelnya?
Ya, Ibu Asih, Ini tidak halo, menghentikan. masih mendengar? Ya, saya ingin 9. Oke, 9 ya, Bu, ya. Jadi dari posisi 7, Iya. harapan Ibu Asih menjadi posisi ke-9. Nah, kira-kira usaha apa yang perlu Ibu Asih lakukan untuk meningkatkan dari skala 7 ke 9 itu tadi apa saja, Bu? Mungkin usahanya yang mungkin Ibu Asih bisa lakukan nih untuk meningkatkan dari 7 ke 9 itu tadi. Saya ingin bergabung dengan komunitas menulis. Saya ingin Mm-mm. mengikuti berbagai macam program kepenulisan. Yang sudah pernah saya ikuti juga menulis, misalnya bergabung dalam antologi, menulis bersama-sama gitu loh ya, antologi buku itu. Oke, jadi Jadi masuk ke kalau komunitas mengikuti untuk program kan ya. dipaksakan. Oke, oke. Nah, kira-kira selain itu ada strategi lain nggak, Bu Asih, yang mungkin bisa lebih mengena nih selain mungkin gabung di komunitas penulis itu? Strategi lainnya mungkin ada nggak dari Bu Asih mungkin? Mengikuti lomba Oke, yang ada di medsos. ya, Mungkin oke. itu Jadi mengikuti ada yang dua ada di opsi Instagram, Bu yang ada Asih di ya. Facebook. Jadi opsi pertama itu adalah Bu Asih bisa gabung di komunitas, kemudian opsi yang kedua, strategi yang kedua itu adalah mengikuti lomba-lomba di media sosial. Nah, seperti itu. Nah, untuk saat ini menurut Ibu Asih yang bisa langsung diterapkan dari dua opsi tadi itu yang mana, Bu Asih? Dari dua opsi ini kan sudah Bu Asih sudah punya nih dua opsinya kan. Nah, dari dua opsi ini yang mungkin bisa segera langsung diterapkan oleh Ibu Asih yang mana antara dua tadi? Mengikuti komunitas menulis, kemudian ya praktik menulis dan mengisi apa blog, mengisi eh, apa medsos yang isinya kepenulisan. Oke, gitu ya. Jadi sudah tahu nih ya Bu Asih Portfolio, ya bahwasannya portfolio digital. oke, mengikuti komunitas itu ya Bu Mengingat ya, komunitas ya, nggih, nggih. Nah, di sini Bu Asih dalam menjalankan strategi yang tadi Bu Asih sampaikan, kira-kira Bu Asih membutuhkan supporting systemnya itu siapa saja nih? Mungkin yang bisa dilibatkan untuk mensukseskan untuk rencana aksinya Bu Asih ini berjalan dengan lancar seperti itu. Siapa saja mungkin yang bisa Ibu Asih libatkan? yang pasti adalah karena komunitas pasti nanti harus membacanya, kemudian Hmm. dukungan dari keluarga karena menulis juga menyita waktu tentunya karena kita harus berlama-lama di depan laptop. Kemudian murid-murid saya sendiri mungkin jadi pembacanya dan apa ya Bu? Ya karena mengikuti lomba nanti akan tahu bagaimana jenis tulisan saya, genrenya akan terbentuk sendiri begitu. Saya belum bisa menentukan mau ke mana, apakah novel ataukah ke cerpen atau ke penulis ilmiah begitu. Tapi yang jelas keinginan itu begitu kuat untuk menjadi seorang penulis. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Asih. Nah, kira-kira Bu Asih dari tadi ya tentunya ada pembacanya yang mungkin bisa dilibatkan untuk mewujudkan keinginan Bu Asih itu tadi, kemudian komunitas penulisnya, kemudian mungkin dari keluarga juga mendukung. Nah, kira-kira kapan nih Bu Asih mau merealisasikannya rencana aksinya tadi? Dimulai dari kapan nih Bu Asih? Mulai nanti malam. Waduh, alhamdulillah semangat Ibu Asih. Oke. Nah, di sini berarti sudah tahu ya, bahwasanya nanti malam nih langsung gerak cepat realisasikannya. Nah, dari persiapan ini apa saja nih yang Ibu Asih dapatkan? Kira-kira Ibu Asih yang dapatkan hari ini dari percakapan kita apa saja nih? Ya, dari percakapan kita, menurut aku saya menemukan bahwa sebenarnya rencana dari mimpi saya yang belum terlaksana dan saya sendiri
harusnya segera dimulai, kemudian dengan bergabung dengan banyak aksi. Iya, alhamdulillah Ibu Asih sudah Jadi harus segera dilakukan. Ibu Asih sudah mendapatkan gambarannya apa saja yang harus dilakukan. Baiknya semoga apa yang menjadi harapan Ibu Asih segera terrealisasikan. Nah, saya sudah tidak sabar untuk Ya, mendengar amin, cerita-cerita. amin. Terima kasih Ibu Asih. Semoga Terima percakapan kasih hari Bu ini Rafiko bisa pencerahannya. Terima kasih. menginspirasi. Sangat Salam sehat. bermanfaat. Terima kasih. Ye, Wassalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.